Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vaniko Yuda Priyadi. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. NIM saya adalah 19210030. Pada saat ini saya akan memenuhi tugas untuk memenuhi UAS Manajemen Strategi. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau pinjol merupakan inovasi kredit yang berbasis daring. Sebelum ada pinjol, masyarakat hanya bisa mengajukan pinjaman secara offline dengan mendatangi kantor cabang lembaga penyedia kredit, kemudian menemui petugas dan mengisi formulir serta melampirkan dokumen persyaratan. Oke, lanjut. Jenis-jenis pinjaman online. Pinjaman online atau pinjol, yang pertama itu pinjaman online dana tunai, yaitu pinjaman online cicilan tanpa kartu kredit. Yang ketiga itu pinjaman online dana usaha. Selanjutnya itu cara membedakan pinjol legal dan ilegal. Yang pertama itu regulator. Pinjol ilegal tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatannya, sedangkan yang legal atau terdaftar di OJK berada dalam pengawasan lembaga tersebut, sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Yang kedua itu bunga dan denda. Pinjaman online ilegal mengenakan bunga dan denda yang sangat besar dan tidak transparan, sedangkan pinjol legal diwajibkan memberikan informasi mengenai bunga dan denda maksimal yang dikenakan ke pengguna. Yang ketiga itu pengurus. Tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh penyelenggara vintage lending ilegal. Sedangkan yang berizin atau direksi dan komisaris penyelenggara vintage lending yang terdaftar atau berizin OJK jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di industri jasa keuangan pada level manajerial. Keempat, yaitu cara penagihan. Pinjol ilegal melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum. Sementara yang legal yaitu wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI, Asosiasi Penyelenggara Vintage. Lending ilegal tidak memiliki asosiasi apapun ataupun tidak dapat menjadi anggota Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Yang keenam, lokasi kantor atau domisili. Lokasi kantor pinjol ilegal tidak jelas, ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum. Sementara yang legal memiliki alamat kantor yang jelas di survei OJK dan dapat dengan mudah ditemui melalui penelusuran Google atau Google Maps. Yang ketujuh itu status penyelenggara vintage lending ilegal, tentunya berstatus ilegal dan menjadi target dari Satgas Waspada Investasi atau SWI. Bersama Kominfo, Google Indonesia dan Direktorat Cybercrime Polri. Adapun yang legal tentunya berstatus legal dengan POJK 77 POJK 01/2016. Yang kedelapan itu syarat meminjam. Pinjaman pada pinjol ilegal cenderung sangat mudah tanpa menanyakan keperluan pinjaman. Sementara yang legal perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen yang melakukan credit scoring. Yang kesembilan itu kompetensi pengelola pinjol ilegal tidak mewajibkan pelatihan atau sertifikasi apapun. Sementara yang legal, direksi, komisaris, dan pemegang saham wajib mengikuti sertifikasi yang ada atau diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis vintage lending. Yang terakhir yaitu akses data pribadi. Aplikasi vintage lending ilegal akan meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada dalam handphone pengguna yang kemudian disalahgunakan oleh mereka untuk melakukan penagihan. Oke, sekian, terima kasih.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.